Iya, tes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah ma ba'd. Kepada para jamaah salat maghrib berjamaah Masjid Jami Harapan Jaya, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita sudah sudah mendekati akhir ya, fikih salat. Sebelumnya kita sudah belajar tentang kewajiban sebelum sholat, yaitu syarat wajib dan syarat sah ya. Itu juga sudah belajar kewajiban di dalam sholat, yaitu 13 rukun sholat sudah kita selesaikan. Kita juga sudah belajar sunnah sebelum sholat, sunnah dalam sholat, yaitu ada sunnah apa kemarin, sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Ini juga sudah kita selesaikan. Sekarang tinggal sunnah di setelah sholat. Oke ya. Sunnah setelah sholat itu ada 4, ada istighfar, zikir, berdoa. Pertama ya. Yang kedua, nanti ada pindah tempat untuk sholat sunnah, itu juga amalan sunnah. Saya nggak pindah ya nggak apa-apa. Ya, juga nanti segera pindah setelah sholat, maksudnya ketika mau keluar, tapi nunggu yang perempuan dulu keluar biasanya kalau di zaman Nabi. Dan yang terakhir, hukum berjabat tangan atau bersalam-salaman setelah sholat. Itu ya, ini bicara 4 amalan sunnah setelah sholat. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu istighfar, zikir dan doa. Dikatakan di sini disunnahkan istighfar, memohon ampun, berzikir dan berdoa setelah salam. Ya, dengan beberapa penjelasan, diantaranya wa yustahabu dzalika lil imam wal ma'mum wal munfarid. Siapa yang istighfar? Semuanya, imam, makmum, yang sholat sendirian, dia disunahkan zikir, disunahkan berdoa, baik laki-laki, perempuan, mukim ataupun musafir, juga disunahkan berdoa sesudah sholat. Jangan langsung kabur, jangan langsung ninggalin masjid misalnya ya, kecuali memang ada kebutuhan yang mendesak. Kenapa diminta untuk berdoa, berzikir? Karena setelah sholat itu waktu yang mustajab, permintaan lebih cepat terkabul. Jadi rugi kalau habis sholat langsung jalan ya. Sebagaimana hadis Nabi, ada riwayat dari Abu Umamah ya, dikatakan, ditanya di sini, ayyud doa asma, doa ya, manakah yang paling didengar atau dikabulkan, atau doa di waktu manakah yang paling didengar dan dikabulkan? Maka Rasul bersabda, jauful lailil akhir, doa di pertengahan malam, wadubur as-sholawat al-maktubah, dan setelah selesai sholat wajib. Jadi kenapa disunnahkan berdoa? Karena itulah waktu-waktu mustajab. Kalau tengah malam mungkin kita susah kan, masih pules. Tapi kalau habis sholat kan gampang. Jadi sayang kalau habis sholat kita nggak doa. Oke ya, itu hadisnya riwayat Imam Tirmidzi, dan kata Imam Tirmidzi haditsun hasan. Hadis ini hasan, nomor 3566. Itu pertama ya. Jadi ada dalilnya adalah ucapan Nabi gitu ya. Mana dalil bahwa kita disunnahkan untuk berdoa? Pertama adalah ucapan tadi Nabi ya, ucapan Nabi SAW. Yang kedua, wali anna Rasulullah kana yaf'alu dzalik. Selain ucapan Nabi juga ada perbuatan Nabi. Jadi dalilnya lebih kuat lagi. Nabi tidak hanya mengatakan bahwa doa mustajab itu di tengah malam dan setelah selesai sholat wajib, tapi juga Nabi melakukan itu. Ya, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qol kuntu a'rif in qada salatu Rasulillah bit takbir. Kata Abdullah bin Abbas,
Aku tahu selesainya sholat Rasul dengan suara takbir. Maksudnya habis sholat juga ada kedengaran suara takbir, padahal Abdullah bin Abbas itu di luar masjid, berarti kan suaranya keras. Hadis ini riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Nasai. Lalu ada hadis dari Thauban radhiyallahu anhu, dia berkata, kana Nabi idzan sharafa min sholati istaghfarallah talatan. Nabi kalau selesai sholat beliau langsung istighfar 3 kali. Ya, boleh astagfirullah saja, boleh astagfirullahal azim, boleh ditambahkan yang lain, intinya ada kata-kata istighfar di sana, minimal 3 kali. Lalu Rasul menambahkan Allahumma antas salam. Ya Allah, engkaulah ya pemilik kedamaian dan keselamatan. Wa minkas salam, dan darimu ya Allah kedamaian dan keselamatan. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Maha suci engkau ya, dzal jalal ikram, engkaulah pemilik keagungan dan kehormatan. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Nih, gimana istighfarnya? Imam Auza'i mengatakan astagfirullah. Ini yang minimal. Saya menampun pada Allah, atau tadi ditambahkan al-azim, artinya Allah yang maha agung. Ini ada juga di Sahih Muslim. Ya, jadi kalau bisa selesai sholat baca istighfar dulu. Kemudian dilanjutkan lagi, apalagi yang Rasul baca zikirnya. Nah, ini zikirnya dari hadis Zubair, Ibnu Zubair katakan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu. Milik Allah lah kekuasaan dan pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wala haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali pada Allah. Wala na'budu illa iyyah, kami tidak menyembah selain Allah. Walahun ni'mah walahul fadl, kepadanya lah kenikmatan dan karunia. Walahus sana'ul hasan, baginya semua kebaikan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin, tidak ada Tuhan selain Allah yang ikhlas dalam beribadah kepadanya. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir membencinya. Inilah di antara zikir Rasul sesudah sholat. Ya. Hadis ini riwayat Imam Muslim nomor 594. Juga dari hadis yang lain Al-Mughirah dikatakan di sini, Rasul kalau selesai sholat, Rasul mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang menghalangi apa yang engkau berikan. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberi apapun yang engkau halangi. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadda. Ini juga riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud dan Imam Nasai. Jadi sangat banyak zikir-zikir, doa-doa sesudah sholat. Silahkan berdoa dengan apapun. Yang nggak boleh cuma 2 kata Nabi. Doa minta maksiat, doa minta diputuskan silaturahmi. Selain itu bebas, silahkan. Mau doa minta jadi presiden boleh ya, silahkan. Nggak ada masalah. Ya kan? Mau jadi menteri, mau jadi DPR silahkan, nggak ada masalah. Ya kan? Iya. Karena nggak ada larangan. Ya. Ya, disunnahkan berzikir berdoa dalam hati, kecuali jika ada imam yang ingin mengajarkan orang berdoa. Makanya dulu kita di kampung biasanya doanya keras. Kenapa? Biar makmum tahu yang dibaca imam apa, atau habis selesai sholat bacanya apa. Ya, boleh dikeraskan. Sebagaimana hadis Ibnu Abbas nih, beliau mengatakan anna raf'as sauti bidzikri hina yansarifun nas minal maktuba kana ala ahli Rasulillah. Meninggikan suara dalam zikir
setelah selesai sholat wajib itu sudah biasa di zaman Rasul. Ya, wa kuntu a'lam, dan saya tahu idzan sorofu bidzalika idza sami'tu. Saya tahu bahwa sholat sudah selesai karena zikirnya kencang-kencang. Dan saya dengar karena waktu Rasul hijrah ke Madinah, Abdullah bin Abbas ini usianya baru 3 atau 4 tahun. Mainnya di pelataran masjid di luar. Kalau anak kecil bisa dengar suara zikir orang sholat, kira-kira zikirnya kencang apa pelan? Zaman dulu kan ada mic nggak, ada toa nggak? Nggak ada. Ya, sehingga mazhab Syafi'i juga membolehkan kalau tujuan imamnya mau mengajarkan makmumnya, silahkan. Ya, jadi ini cerita dia waktu kecil. Abdullah bin Abbas, hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, sahih ya, jelas. Jadi nggak usah ribut lagi. Oh, zikir pelan salah, zikir keras salah. Dua-duanya benar. Nggak zikir pun boleh karena memang ini bukan perkara yang wajib, cuma rugi. Waktu yang mustajab malah nggak dipakai buat berdoa. Itu ya. Juga ini juga zikir yang lain, baca 33 kali subhanallah, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu akbar 33 kali, dan ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau itu kita baca 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu akbar, lalu la ilaha illallah dan seterusnya. Apa manfaatnya? Kata Nabi, ghufirat khotoyahu. Ya, dosa-dosanya diampuni. Wa in kanat mithla zabadil bahar, sekalipun dosanya sebanyak buih di lautan. Ada yang tahu buih di lautan berapa banyak? Banyak banget, karena kan 70% ya dunia ini kan lautan. Garis pantainya berapa? Sebanyak itu kalau kita zikirnya tadi tambahkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dosa yang mana? Dosa-dosa kecil. Dosa besar harus taubat. Dosa-dosa besar harus sholat taubat dan seterusnya, gitu ya. Dosa kecil bisa diampuni dengan segera. Ya, ini diantara doa sesudah sholat. Monggo ada pertanyaan silahkan. Iya, tadi zikir. Nah, doanya terserah kita. Ya, doanya terserah kita. Ya, masih sih zikirnya masih tadi tasbih, tahmid, tahlil ya masih. Nah, doanya terserah. Ini ada lagi nih doanya, oke. Tambahkan sedikit. Nih ya. Pesan Rasul, lihat. Kata Rasul pada Mu'adz, ya, Rasul pernah memegang tangan Mu'adz bin Jabal, sahabatnya, lalu mengatakan, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbu. Wahai Mu'adz, demi Allah saya sayang sama kamu. Bayangkan coba kalau Nabi ngomong gitu sama kita, wah udahlah. Selesai masalah kan, sudah pasti masuk surga. Karena kata Nabi, oh ya, orang akan masuk surga dengan orang yang dia sayang. Kalau Nabi udah bilang sayang sama orang, orang itu pasti masuk surga karena Rasul udah sayang. Ya, tapi lah kata Rasul, wa usika ya Mu'adz, saya menasihatimu wahai Mu'adz, la tada'anna dubura kulli sholatin, jangan sampai lupa habis sholat. Nih doanya diantaranya ya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku dalam zikir mengingatmu, mensyukuri nikmat dan mensyukuri ya Allah Subhanahu wa taala, dan juga bantu dalam beribadah kepadamu dengan baik. Ini juga silahkan diantara doa yang dibaca sesudah sholat. Kalau rame-rame diganti, jangan a'inni. Kalau a'inni saya, a'inna kalau jadi imam. Ya, jadi bukan aku, bantulah kami. Ya, a'inna ala dzikrika, untuk ingat padamu, wa syukrika, untuk bersyukur kepadamu,
wa husni ibadatik, dan beribadah kepadamu dengan baik. Hadis riwayat Abu Daud, Nasai bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Kemudian juga di antara yang dibaca setelah sholat al-mu'awwidhatain, baca al-mu'awwidhatain itu artinya surat Al-Falaq dan An-Nas. Ya, Al-Falaq dan An-Nas. Nanti di hadis yang lain dikatakan kalau maghrib sama subuh kalau bisa bacanya 3 kali. Selain maghrib dan subuh cukup 1 kali. Ya, tapi kamu nambahkan dengan Al-Ikhlas lebih bagus. Jadi 3 tuh. Kulhu, Al-Falaq, An-Nas. Masing-masing 3 kali habis maghrib sama habis subuh. Selain maghrib dan subuh 1 kali. Buat apa nih? Buat tolak bala. Kalau kata orang dulu, tolak bala. Maksudnya kalau dia mau macam-macam nyantet apa, insya Allah sering baca ini lewat. Karena kan kita kul a'udzu, ya Allah aku berlindung. Ya nanti ada di Al-Falaqnya jelas ya, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dari tukang-tukang sihir yang meniup di buhul-buhul, jadi tiup tuh ya, boneka-boneka ditiup. Ya jadi jangan lupa diantaranya baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya, 3 kali habis maghrib habis subuh, 1 kali zuhur, asar dan isya. Ya, ini juga masih zikirnya banyak. Kalau doanya bebas. Ya. Terserah. Kalau saya ditanya, saya lebih banyak baca doa Nabi Ibrahim alaihis salam. Tahu doanya kan? Di surat Ibrahim tahu? Yang gimana tuh? Ya, yuk kita lihat yuk. Doa Nabi Ibrahim kalau saya pribadi cuma 3 kalimat. Karena buat saya ini penting buat semua ya, doa Nabi Ibrahim. Ya hadzal balada amina. Ya. Ini yang pertama doanya ini. Surat Ibrahim ayat 35. Karena kita kan juga pengen negeri kita aman, maka doanya pakai ini. Ya. Ini, dari sini doanya, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan negeri ini negeri yang aman. Kalau Nabi Ibrahim maksud negerinya Mekah, kalau kita maksudnya negara Indonesia kita yang kita cintai ini. Ya Allah, jadikan negeri yang aman. Ya, karena tidak ada kata-kata Mekah di sini, cuma hadzal balad, jadikan negeri ini. Ya, dan saya niatnya negeri Indonesia, udah ya, jangan sampai kayak Timur Tengah yang banyak perang, atau yang kayak di Rusia banyak perang. Jadikan negeri yang aman. Robbana, ya kalau Robbana kalau rame-rame, kalau sendiri Robbi. Ibrahim 35. Baru yang kedua wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Kalau nanti rame-rame wajnubna wa banina. Yang kedua ini, jauhkan aku dan keturunan dari menyembah berhala. Atau bahasa kitanya jauh dari kemusyrikan. Itu surat Ibrahim, surat 14. Iya, lanjutannya masih ayat 35-nya. Ayat 35 ada 2, yang diminta pertama, jadikan negeri-negeri yang aman. Ya, karena senyaman apapun kita kalau nggak aman kan nggak enak. Keluar takut, mau usaha takut, ngantar anak sekolah takut, semua takut. Tapi kalau aman, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan kita doa ini nanti juga semua aparat keamanan juga dibikin tenang kerjanya. Ya, jangan dikit-dikit, aduh gimana nih berangkat malam ada begal, ada apa gitu kan. Saya juga nanti pulang nih, selesainya bisnis saya berangkat ke Depok kan, udah mudah-mudahan aman gitu. Iya, itu yang pertama ya. Jadi yang diminta 2, negeri yang aman dan dijauhkan dari kemusyrikan. Baru lanjutan ayat berikutnya masih dalam Nabi Ibrahim.
ayat ke ya, bukan yang ini. Bentar. Nih, ayat ke-40-nya. Ya. Yang berikutnya surat Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya, karena kalau doa Ibrahim itu dia doa buat sendirian, doa buat keturunan juga. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan keturunan orang yang menjaga sholat. Karena sehebat apapun kita kalau nggak sholat percuma. Kita nggak bisa, nggak tahu anak cucu kita sholat apa enggak. Kita minta sama Allah biar mereka pada mau sholat. Ya Rabbana wa taqabbal doa, ya Allah perkenankanlah doaku. Ini doa Nabi Ibrahim. Padahal anak-anaknya dua-duanya jadi nabi kan? Nabi Ismail, Nabi Ishak. Tapi doanya aja kayak gini. Padahal ini nabi, gimana? Kita yang bukan nabi. Kita nggak tahu, kita nggak ngerti anak kita sholat apa enggak di sekolah, sholat apa enggak di kantor sana. Kita minta sama Allah biar anak kita juga dimudahkan sholat. Baru yang ketiga, masih di surat yang sama, ya, ayat 41-nya. Ya, Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya, ini artinya, ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah aku dan orang tuaku. Jangan sendirian. Terus semua orang yang beriman diborong. Minta ampun buat saya pribadi, buat orang tua saya, dan buat semua orang beriman. Wabil khusus nanti pada hari kiamat. Karena kalau kita diampuni, kita pasti langsung ke surga karena dosa kita 0. Yang repot kan kalau nggak diampunin, udah nanti dilihat ditimbang lagi. Ya. Buat saya 3 doa ini sudah cukup mewakili. Silakan nanti cari ayat-ayat yang lain, monggo silakan. Mau doa Nabi Adam, Rabbana ya dzolamna anfusana, silahkan. Mau doanya Nabi Yunus ketika di perut ikan paus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, silahkan. Banyak sekali doa-doa dalam Al-Quran. Ya silahkan. Nggak ngerti Pak Ustadz, buka Google aja udah gampang nyarinya. Zaman sekarang kan iya. Cuma kalau saya minimal ini yang saya baca, karena buat saya satu, saya mau negara saya aman, maka saya baca doa ini. Ya, baru juga saya juga maunya saya dan keturunan bertauhid semua, nggak ada yang musyrik. Ya kan, itu pasti pengen begitu sama. Juga saya mau, ya kita semua mau tetap jaga sholat, dan kita juga maunya diampuni semua dosa kita nanti di hari kiamat. Udah, apalagi selain dari ini. Ya, wallahu a'lam. Jadi kalau bicara doa gimana? Silahkan bebas. Ya. Kalau Nabi Muhammad doanya beda lagi, karena beliau nggak mikirin diri sendiri, beliau mikirin umatnya. Ya, jadi ketika beliau nanti Sallallahu Alaihi Wasallam baca surat Al-Maidah ayat terakhir, ya, menjelang ayat terakhir, nih di sini nih. Oh, maaf. Nih ya. Ketika baca ayat ini doa Nabi Muhammad, karena beliau mikirin umatnya. Ini bukan doa kita ya. Kalau kita nggak cocok kan kita nggak punya umat. Kalau kita punya umat kita jadi nabi palsu ntar. Ya, jadi nggak semua doa Nabi kita ikutin, karena ini doa Nabi buat umatnya. Al-Maidah ayat 19. Ya, in tu'adzibhum, jika engkau ya Allah menyiksa mereka, menyiksa umatku, fa innahum ibaduk, maka mereka itu yang kau siksa itu hamba-hambamu ya Allah. Maksud Nabi Muhammad, jangan disiksa umatku ya Allah. Wa in taghfir lahum, dan kalau engkau mengampuni umat Nabi Muhammad, fa innaka antal azizul hakim,
Engkaulah maha perkasa, maha bijaksana. Ketika Rasul sampai ayat ini dalam sholat tahajud, beliau baca ayat ini diulang-ulang sampai menjelang subuh, sambil menangis terisak-isak. Mikirin siapa? Mikirin kita. Ya, Rasul asal sampai ayat ini dalam sholat tahajudnya udah nggak lanjut, dibaca terus ayat ini sambil nangis luar biasa. Ya, bukan mikirin dirinya, mikirin kita. Ya Allah, jangan sampai umatku itu disiksa ya Allah. Ampuni semua umatku ya Allah. Kita selawatan aja kagak boleh. Ya, selawatan aja pakai jarang-jarang. Janganlah. Rasul udah luar biasa baik banget sama kita. Ya, ingat kita. Bahkan ketika Rasul sedang ziarah di makam Baqi, ya, makam perang Uhud di sana, Rasul mengatakan ana mushtaqun. Ya, saya kangen sama kekasih saya. Kaget sahabat, ya Rasul, alasna. Bukankah kami kekasihmu ya Rasul? Apa kata Rasul? Bukan. Antum ashabi, kalian itu sahabat-sahabat saya. Kekasih saya itu orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, tapi dia nggak ngelihat saya. Ya, kita semua itu udah disayang sama Rasul. Ya, jadi janganlah kita terlalu sempit pemikirannya. Sholawat nggak mau, ini nggak mau, padahal Rasul sayang banget sama kita. Ya, Rasul sampai nangis dalam doa-doanya memikirkan kita. Kita belum tentu mikirin Rasul. Karena mikirin Rasulnya setahun 2 kali, Maulid sampai Isra Mi'raj. Itu pun kalau ngadain. Itu ya, itu diantara doa. Kalau ini doa Nabi Muhammad, walaupun teks awalnya ini doa Nabi Isa alaihissalam. Ya, itu ya. Silakan doa dengan apapun, banyak doa nabi-nabi yang bisa kita pakai dalam Al-Qur'an. Termasuk juga dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Oke, silakan, ada pertanyaan? Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya, urutan dari doa-doa itu apa ada tuntunannya, apa sembarang mulai dari astagfirullah diacak terserah aku maunya apa, atau ada tuntunannya setelah ini doa ini, doa ini, doa ini? Itu yang pertama Pak. Yang kedua, untuk la ilaha illallah, ada yang bilang Ustadz itu cukup sekali, ada yang 33 kali, dan ada yang bilang lagi sambil geleng-geleng la ilaha illallah, la ilaha. Saya tanya maksudnya itu apa Pak sambil geleng-geleng, yang lain enggak pakai geleng ini, geleng-geleng Pak. Sementara itu aja Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai geleng-geleng itu ya. Ya, silakan Bapak yang lain. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi saya agak terlewat yang masalah kalau kita melakukan zikir yang tadi itu dari astagfirullahaladzim, istighfar, terus Allahumma lima apaita dan terus yang lain-lain sampai yang 33 kali itu katanya terhapus dosa-dosa kita ya sebanyak buih di lautan. Iya. Itu tadi itu hadis ya Ustaz ya? Iya. Atau hadisnya seperti itu Bu? Iya. Jadi kalau misalnya kita zikir itu Rasulullah bilang kalau bisa kita ngelaksanain itu berarti emang dosa kita terhapuskan dengan Tapi dosa-dosa kecil bahasanya. Bahasa Allah dosa kecil. Ya. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tasbih tadi ya, tahmid. Oke. Ya, silakan Pak An. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul bahwa doa ini seperti kita begitu luas gitu ya. Nah, yang saya mau diperdalam itu belum muncul ayat-ayat Asmaul Husna ya. Itu satu.
Yang kedua apa namanya? Sholawat juga saya lihat. Bukankah intinya Asmaul Husna itu apa yang terserah di mana, tapi istilahnya bagian dari Asmaul Husna dan bagian dari sholawat. Dan yang ketiga, mohon dipertegas juga bahwa berdoa itu dengan akhirnya bahasa kalbu gitu ya. Itu intinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu belakang barangkali ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, untuk saya yang awam kan kurang paham dengan bahasa doa sesuai dengan bahasa Arab gitu ya. Terus bagaimana keutamaannya bila kita berdoa dengan bahasa sesuai dengan sesuatu yang kita pikirkan dan kita harapkan doa itu terkabul. Bagaimana keutamaannya dengan bahasa Al-Quran atau bahasa kita sendiri? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Yada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Ustadz, ini lompat ke fikih kurban Pak Ustadz. Yang ingin kami tanyakan yaitu terkait kita meniatkan kurban untuk orang tua atau anggota keluarga yang telah meninggal tanpa adanya wasiat. Itu kami ragu karena sebagian ulama mengatakan melarang, ada yang membolehkan, ada yang memakruhkan. Nah, kalau fikih mazhab Syafi'i seperti apa atau mazhab-mazhab yang tiga yang lainnya seperti apa? Demikian Pak Ustadz. Ada lagi? Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya terkait setelah sholat kan biasanya orang sholat wajib, sholat sunnah. Biasanya kan orang menggunakan sutrah ya, pembatas gitu. Bagaimana hukumnya yang melewati? Saya pernah dengar kalau melewati orang sholat itu lebih baik menunggu 40 tahun daripada melewatin orang yang sedang sholat. Dan batasannya sutrah itu berapa panjang? Kalau misalnya orang sholat di sini, orang mau lewat kan nggak bisa. Itu bagaimana untuk mengatasi hal itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ada? Saya satu Pak Ustaz. Dua ada. Di kita ini kan sering setelah sholat itu biasanya kalau kita berimam langsung imam baca membimbing Al-Fatihah gitu. Nah, padahal di sini kan tadi kan istighfar dulu, zikir dan doa urutannya. Nah, sementara kan Al-Fatihah sendiri ya memang ayat Al-Quran tapi bukan bagian dari tiga itu sepertinya. Yang kedua masalah zikir, ada hadis apa Al-Quran? Afdalul zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, kan itu jarang dibaca, tapi yang di sini ya dituntun cuman tiga itu tadi, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Padahal yang paling afdal tuh la ilaha illallah kalau di. Nah, gimana sebetulnya kedudukan itu hadis itu apa Al-Quran? Kenapa jarang dipakai gitu la ilaha illallah gitu? Tapi kalau orang-orang tasawuf katanya itu paling zikir yang paling kuat. Paling kuat ininya sering dilakukan. Demikian. Iya, yang pertama urutan doa itu gimana sih ya? Jadi gini, di Al-Fatihah itu sudah diajarkan. Nanti dalam beberapa tafsir dikatakan Al-Fatihah itu mengajarkan kita tentang adab berdoa. Ya, karena di Al-Fatihah dari ayat pertama ya. Ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim, kedua Alhamdulillahirabbil alamin, tiga Ar-Rahmanir-Rahim, empat Maliki Yaumiddin, 5 iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat 1 sampai 5. Ini apa isinya? Pujian kepada Allah. Ya. Lalu ayat ke-6 apa? Permintaan atau berdoa. Ihdinas siratal, ya Allah kami minta petunjuk, minta hidayah. Ya,
Jadi bisa dibayangkan kalau kita berdoa meminta tanpa memuji, ya doanya cuma satu, ihdinas sirotol mustaqim, tapi mujinya sampai 5 ayat. Sehingga ulama menyimpulkan Allah tuh senang kalau mau doa puji Allah dulu. Semakin banyak pujian, semakin mudah diterima doa kita. Buktinya Al-Fatihah ini. Termasuk tadi pertanyaan pujian dengan Asmaul Husna juga ada. Ya, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Ya. Fad'uuhu biha. Ini juga sama. Ada yang memulai dengan pujian, ada yang mulai juga dengan Asmaul Husna. Kenapa? Karena ini juga pujian. Ya, surat 7 ayat 180. Oh, bahasa Arab. Ya, lihat, dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah dengan menyebut Asmaul Husna itu. Tuh. Ini termasuk jawaban ya. Tadi ini Asmaul Husna. Karena memang ada ayatnya. Jadi intinya, kenapa dimulai dengan zikir, dengan istighfar? Intinya kita muji Allah dulu. Pujilah Allah, silakan setinggi apapun, memang Allah berhak, satu-satunya zat yang wajib dipuji. Makanya bahasanya alhamdulillah, semua pujian, ya, all praises and thanks be to Allah, the Lord of the alamin. Semua pujian, semua terima kasih itu untuk Allah semuanya. Jadi diantara ada berdoa adalah pujilah Allah. Ada yang mujinya dengan istighfar, ya, dengan mengatakan kita ini lemah ya Allah, tolong tuntun. Ada yang memujinya dengan baca Al-Fatihah, begitu selesai sholat Al-Fatihah, itu bagian dari pujian, nggak ada masalah. Karena intinya sebelum kita minta, pujilah Allah. Baik di Al-Fatihah maupun di Al-A'raf ini, Allah memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah, berdoalah kepada Allah, tapi sebut Asmaul Husna dulu. Berapa banyak silakan, mau 1 boleh, mau sampai 99 juga boleh. Karena dengan menyebut Asmaul Husna itu adalah pujian bagi Allah. Ya, jadi jangan langsung begitu duduk udah assalamualaikum ya Allah saya minta ini minta itu minta, jangan, itu nggak sopan. Puji Allah dulu. Ya, baru tuh pujiannya banyak dengan baca tasbih subhanallah, baca alhamdulillah, baca Allahu akbar, baca istighfar, atau tadi dengan pujian yang lain, baru nanti tutup dengan doa. Monggo silahkan doa apapun. Makanya tadi ada yang doanya dengan la ilaha illallah seperti sufi misalnya. Kenapa? Memang ada ayatnya. Ya, ini yang pakai geleng-geleng tahlilnya nih, katanya ada di surat 47 surat Muhammad. Ya, masuk perjalanan pagi tadi afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, memang ada ayatnya. Yang terbaik adab berdoa adalah kita memuji Allah dulu. Ada yang memuji dengan langsung baca Fatihah, karena di 5 ayat pertama itu isinya pujian. Ada yang memuji dengan Asmaul Husna, karena memang juga ada ayatnya di surat 7 180. Maka bermohonlah dengan menyebut Asmaul Husna itu. Ya, juga ada yang memuji Allah dengan kalimat tahlil la ilaha illallah, afdhalul dzikri, karena memang ini ada ayatnya fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tidak Tuhan yang patut disembah selain Allah. Baru setelah baca la ilaha illallah mau sekali atau lebih, baru ayat berikutnya apa? Wastaghfir, mohon ampunlah lidzanbik, atas dosamu, walil mu'minin wal mu'minat. Ya, jadi yang dimulai dengan istighfar langsung itu adalah contoh dari Nabi. Yang memulai dengan la ilaha illallah itu juga dari Al-Quran, karena Al-Quran mengatakan baca la ilaha illallah dulu baru istighfar. Ayatnya kan gitu, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir
bacalah la ilaha illallah, ketahuilah, baru kemudian istighfarlah. Jadi nggak ada yang salah, yang langsung istighfar ngikutin Nabi, yang la ilaha illallah dulu ikutin Quran. Bahkan yang langsung Fatihah juga sama, mengikuti Quran, karena ulama mengatakan kalau mau doa perbanyak pujian, dan Al-Fatihah 5 ayat isinya pujian semua. Baru ayat ke-6 ke-7-nya doa. Ya, yang salah itu kalau doa langsung minta, nggak pakai muji, itu salah. Ya, bukan salah dalam artian dosa, bukan, tapi kurang beradab. Berdoa itu kan minta. Coba kita mau minjem aja sama temen, langsung minjem apa pakai mukodimah dulu? Lu ganteng amat ya gitu kan, kayaknya hari ini keren banget, wow banyak banget. Ya begitu udah seneng dipuji-puji, punya duit nggak? Oh maksudnya itu ngomongin apa minjem duit? Ya kan kita aja mau minjem sama teman aja pakai mukodimah dulu. Wah, kan gue yang ganteng lah, yang apalah. Wah, ujung-ujungnya minjem duit, apalagi kita minta sama Allah. Puji Allah dulu, silahkan. Puji sebanyak mungkin, baik mujinya dengan baca Fatihah, baik mujinya dengan istighfar, dan tadi apa namanya, zikir-zikir yang lain, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, mau 33, mau lebih silahkan. Ataupun tadi mujinya dengan ya la ilaha illallah tadi, silahkan. Karena semua ada ayatnya, semua ada hadisnya. Ya, bahkan mau nggak habis sholat mau langsung pulang pun nggak masalah sebenarnya, karena ini bukan amalan wajib. Cuma rugi ini waktu mustajab, waktu diterima doa malah pergi. Kecuali tadi ada hal-hal yang urgent, gitu ya. Jadi jangan dipahami ini kayak jadi saklek gimana, enggak, bebas-bebas aja. Karena ini bukan amalan wajib, ini amalan sunnah. Dikerjakan nambah pahala, nggak dikerjakan nggak dosa. Oke ya. Oke. Apalagi nih tadi ini. Nih, terus kenapa pakai geleng-geleng? Karena la ilaha illallah itu punya 2 kalimat. Satu, ini kalimatnya. Ya, tidak ada Tuhan yang patut disembah. Baru yang kedua, selain Allah. Makanya ketika bilang la ilaha, geleng-geleng dia. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Gitu harusnya. Zaman dulunya begitu, begitulah ilaha, geleng-geleng kan tidak ada Tuhan, baru selain Allah begini. Sekarang kita gini-gini semua. Iya, nggak ngerti filosofinya begitu, la ilaha illallah. Itu nggak gini-gini ya nggak apa-apa juga. Itu maksudnya untuk menegaskan bahwa kita nggak percaya ada Tuhan kecuali Allah, gitu maksudnya. Ya, itu gini-gini doang. Nah, begini lama-lama malah pulas, jatuh, kita ngantuk. Ya, filosofinya gitu. Karena yang satu peniadaan, ya la ilaha, tidak ada Tuhan. Baru yang satu penegasan kecuali Allah. Itu awalnya. Ya, cuma kesininya ya geleng-geleng semua. Mau nggak ada Tuhan geleng-geleng, kecuali Allah juga geleng-geleng juga. Ya, sambil geleng-geleng sambil melek dikit. Basic masih jauh nih, oh geleng-geleng lagi kan, oh di dekat baru segar lagi, gitu ya. Jadi itu asalnya, ya. Mau berapa kali silahkan, karena asalnya mengingat Allah itu tanpa batas. Karena di surat 33 ya dikatakan berapa banyak kita mengingat Allah, dzikron katsiron, bahasa Al-Qur'annya di surat 33. Ya, mengingat Allah itu tanpa batas, semampu kita. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira, surat 33 Al-Ahzab ayat 41. Jadi berapa kali? Bebas. Ya, ingatlah kepada Allah berapa lama? Sebanyak-banyaknya. Banyak kalau ada kayak misalnya itu sufi Pak Ustadz nggak kelar-kelar, ada yang sekian ribu, memang nggak ada batasnya. Tapi kalau gara-gara zikir dia nggak kerja ya salah, kecuali dia nggak butuh makan. Ya silahkan, tapi juga bahasa Al-Qurannya apa? Walaupun kita berzikir beribadah tetap diingatkan ini dalam surat 28.
Ya, ayat 77. Ini sebagai pengingat bahwa kita juga tetap memikirkan dunia. Ya, wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi silahkan kalau mau banyak berzikir, banyak berdoa, tapi juga kita punya kehidupan dunia yang harus kita cukupi. Ini bahasa Al-Qur'annya. Ya. Surat 28 ayat 77 yang pertama, dan carilah pahala negeri akhirat. Tuh. Cari pahala akhirat sebanyak mungkin. Tapi lihat yang kedua, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa apa? Jangan lupa bagianmu di dunia. Tuh. Silakan mau zikir sebanyak mungkin, gak ada masalah. Tapi Allah ingatkan, kamu masih di dunia. Kamu butuh makan, butuh minum, butuh istirahat dan seterusnya. Ya, baru yang berikutnya nanti, jangan ya berbuat baik dan seterusnya. Tapi ini poinnya, jangan sampai gara-gara akhirat malah meninggalkan dunia. Salah. Kenapa nggak kerja, Pak? Oh, yang penting saya ingat sama Allah. Salah, karena Allah bilang apa? Jangan lupa sama dunia juga. Ya, silakan zikir, doa sebanyak mungkin. Silakan mau ya beribadah sebanyak mungkin, tapi tetap kita masih di dunia. Kita masih butuh dunia. Minimal kita masih butuh makan. Ya kan? Kecuali kalau kita sudah jadi seperti siapa? Seperti wali misalnya, seperti yang paling mudah kalau dalam Al-Qur'an, seperti ibunya Nabi Isa siapa? Siti Maryam. Kalau udah kayak gitu ya nggak usah kerja, nggak apa-apa, karena Allah yang nurunkan makanan dari surga. Ya, kalau kita masih nungguin besek, nggak sampai ke sono, masih jauh. Ya kan? Nanti di Ali Imran Allah jelaskan itu. Ya, karena Siti Maryam tuh nggak keluar-keluar, di situ ibadah aja kerjanya. Ya, karena sudah luar biasa tawakalnya. Kita baru lapar dikit aja udah puasa, lanjut nggak ya, gitu ya. Nih ya, sebentar nih. Ini tentang Siti Maryam. Ya, kalau sudah kayak gini monggo. Ya, surat 3 ya, ayat 37. Kalau emang makanannya dia datang. Lihat ya, ini ceritanya nih. Maka dia Allah menerima dalam pertemuan yang baik, membesarkan dalam pertemuan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaan Siti Maryam kepada Nabi Zakaria. Setiap kali Nabi Zakaria masuk menemui Siti Maryam di mihrab, kamar khusus ibadah, dia dapati makanan di sisi Siti Maryam. Nabi aja bingung. Maka Nabi Zakaria berkata, "Anna laki hadza?" Wahai Maryam, ini dari mana makanan ini? Apa kata Siti Maryam? Min indillah, dari Allah, langsung dari sorga turun. Ya. Kalau udah kayak gini ya nggak usah kerja, nggak apa-apa. Tapi kalau kita baru ya puasa, niat puasa subuh, begitu zuhur udah perih, ya batal nggak ya janganlah. Gitu ya, ada yang begini memang ada, tapi jarang-jarang. Ada yang begini. Itu ya, tapi yang standar kayak kita tadi apa? Tetap kita cari akhirat, tapi jangan lupa dunia. Silakan beribadah, berzikir, berdoa, apapun, tapi jangan lupa kita juga punya kebutuhan duniawi baik buat kita maupun buat keluarga. Gitu ya. Wallahu a'lam. Apa tuh? Oh iya, doa yang berbahasa lain gimana? Bebas. Doa dalam bahasa apapun boleh. Ya, tapi boleh disuarakan nggak boleh. Kenapa? Karena udah selesai sholatnya. Yang nggak boleh itu berbicara selain bahasa Arab dalam sholat, nggak boleh. Jadi kalau doanya dalam sholat, dalam sujud terakhir misalnya, dan dengan bahasa selain bahasa Arab nggak boleh, cukup dalam hati. Tapi kalau bahasa Arab silahkan diucapkan. Tapi kalau sesudah sholat boleh dengan bahasa apapun, karena sudah selesai sholatnya. Ya, ketimbang kita doa bahasa Arab tapi salah, ya kan? Mendingan pakai bahasa sendiri. Allahumma fir lana junubana, ya Allah ampunilah kalau kami junub. Ya, junub mah mandi. Karena harusnya dzunubana pakai dza, ampunilah dosa-dosa kami. Dia nggak fasih, junubana. Ya, junub ya nggak bisa, junub mandi. Gitu ya.
Jadi jangan kalau memang nggak fasih ya udahlah bahasa Indonesia dulu deh. Ya sambil nanti belajar makhraj sama imam masjid. Nah, biar tenang ya. Oke, ada lagi? Yang mana tuh? Oh ya kurban ya. Waduh, kelewat semua nih. Ya, kurban ini memang beda pendapat dalam mazhab Syafi'i, dia mengatakan boleh, dia mengatakan enggak. Yang mengatakan boleh karena ini disamakan dengan sodako. Yang dalam hadis tadi katakan ya, yang tidak amal itu terputus kecuali 3 hal, ini dianggap sodakotin jariyah. Yang mengatakan boleh berkurban atas nama almarhum, dalilnya sodakotin jariyah. Karena anak yang soleh pasti akan memikirkan orang tuanya, akan terus mencari cara untuk menambah pahala buat orang tuanya, termasuk kurban atas nama almarhum. Gitu ya. Yang mengatakan boleh, yang mengatakan nggak boleh karena kurban ini ibadah, dan ibadah hanya untuk yang masih hidup. Jadi dua-duanya ada dalilnya. Yang mengatakan tidak boleh karena kurban masuk bab ibadah, ibadah itu untuk yang masih hidup. Yang mengatakan boleh karena kurban bagian dari sodakotin jariyah, sedekah yang mengalir. Jadi mana yang dipilih silahkan, dua-duanya ada dalilnya. Yang penting jangan saling menyalahkan. Gitu ya. Ada lagi ya? Habis. Batas sutra. Ya, batas sutra ini aja nih. Pertama, hukum sutra itu sunnah bukan wajib. Sholat nggak pakai sutra sah. Karena sutra bukan masuk ke syarat, dia masuk ke sunnah sebelum sholat. Ya, sutra gimana? Bisa pakai sejadah kita. Kita pakai sejadah itu sudah sutra. Atau batas ini nih, batas karpet itu sudah sutra. Ya. Atau kalau kita mau aman, udah depan tembok aja sholatnya. Kalau ada yang sampai lewat depan tembok kebangetan gitu, dia udah sab depan masih lewat juga kan, kebangetan. Ya, nanti betul memang ada hadisnya lebih baik kita menunggu 40 tahun daripada melewati orang sholat. Tapi kalau anak-anak jangan diomelin. Anak-anak mah nggak ngerti, biarin aja. Ya, memang nanti sunnahnya kalau ada yang lewat kita tahan aja. Gitu ya, karena dia nggak paham. Tapi hukum asal sutra adalah sunnah bukan wajib. Jadi yang nggak pakai sutra tetap sah sholatnya. Ya, yang lewat ya tahan aja. Tapi kalau anak-anak biarin aja, anak-anak nggak ngerti. Gitu ya, ini bukan perkara yang terlalu dibesar-besarkan. Dan kata Nabi, kalau di zaman Nabi dulu sutrohnya ada yang pakai tongkat, ya ada yang pakai pedang. Tapi kita jangan pakai barang berharga. Nanti sutroh pakai dompet, bangun hilang, jangan. Ya, yang biasa aja, ya kan? Ya, lebih aman gimana biar nggak pakai sutroh? Bawa sejadah, udah selesai, sejadah itu sutroh kita. Ya, berarti di depan sejadah kita itu bukan sutroh lagi. Gitu ya. Habis ya.